Jadi kemarin yang gue lihat project terakhir adalah Noah ya, bukan? Ya kemarin sempat ngerjain Noah, Noah lagi yang trending tuh, video klip menghapus menghapus jejak menghapus jejakmu. talentnya itu Angga sama Vanessa Nanda. ya. Yes. Ya, gokil mantep. Gue waktu lihat anak Hmm. ini udah ngerjain project-project gede. Halo semuanya. Loh, kok nggak ke-record? Halo semuanya. Halo Ji. Kita udah bersama Kalau Feb, Haji Fauzi Amin ya. yo, Nama lengkap banget gue nyebutnya. yes ya. Jadi Di gimana nih Feb? Haji ini adalah seorang apa disebutnya Ji ya? Editor, bukan? VFX, Eh, visual effect. hmm, Sekarang sih gue lagi coba lebih fokus ke visual effect. Kalau profesi lu tuh disebutnya apa Ji? Hmm? Visual effect artist untuk saat Visual? ini. Effect artist. Oh, berarti disebutnya profesinya visual effect artist ya? Ya, visual effect artist. Oh ya, seorang visual effect artist. Jadi Hmm. kemarin yang gue lihat project terakhir adalah Noah ya, bukan? Ya kemarin sempat ngerjain Noah, Noah lagi yang trending tuh, video klip menghapus menghapus jejak menghapus jejak menghapus jejakmu. talentnya itu Angga sama Vanessa Nanda. ya. Yes. Ya, gokil mantep. Gue waktu lihat anak Hmm. ini udah ngerjain project-project gede. Sebenarnya si Noah ini bisa dibilang nggak terlalu banyak sih visual effect-nya. Maksudnya buat skala project tuh nggak terlalu besar gitu. Memang namanya kita megang Noah gitu kan, dari prosesnya tuh yang kita kerjain emang nggak terlalu besar sih. Nggak banyak efek-efek yang macam-macam gitu. Mostly sih ya nggak banyak sih, cuma tacap-tacap, ngilangin ini, ngilangin itu. Ya, Kalau di misalkan bagian dilihat, ini ya, di bagian visual efek artisnya nggak terlalu banyak mungkin ya untuk yang project kemarin ya. ya emang nggak terlalu banyak. Oh ini Ji, sebelum lebih jauh bahas itu biasanya gue pertama barang Oh, termahal yang gimana pernah gimana? dibeli Ji. Boleh nggak nih kasih tahu Barang. barang termahal yang pernah dibeli? Anjir, kalau Biasanya di awal gue selalu ada sih. ya gitu. Boleh nggak nih kita Oke. tahu Boleh, boleh. gimana barang termahal yang pernah dibeli? Eh, rak komputer sih. Komputer ya. PC. Ya, PC rakit dong, rakit. rakit Cuman sendiri. ya gue beli partnya satu-satu. Sisanya. Ah, Cuman kalau di total ya emang itu sih untuk saat ini. habis Paling habis berapa bro? mahal. Eh, Berapa ya? Kisaran Ya atau apa gitu? harga kisaran Harga harga VGA. apa gitu? VGA kan sekarang 3070 tuh sekitaran 18 19 ya. Terus sama CPU Berarti ini ya seharga mobil Brio gitu lah ya? Intel enggak sih, Enggak, lebih mahalan Brio dong. Ya setengahnya lah, setengah harga mobil Brio Brio. Brio bekas setengah lah. Brio Ya. bekas setengah segitu lah ya. Ya kan karena Tapi itu nggak langsung, itu dicicil maksudnya. dicicil. Ya karena perlu juga kan buat kerjaan lu kan. Kerjaan lu kan perlu PC yang mendukung juga kan. Ya sebelumnya sih karena freelance butuh banget ini PC. Cuma kalau sekarang kan gue udah mulai masuk ke ini in-house di post house gitu, jadinya emang pakai punya kantor, nggak pakai. Cuman ya masih freelance di kecil-kecil, proyek-proyek kecil masih ngerjain sih. Kayak project Noah kemarin tuh berarti as a team kan ya kerjanya? Setim ada banyak, Ada bukan tim. cuma gue doang. Jadi itu berarti project dari kantor lu gitu ya? Ya nama kantor gue ada organism Ada itu. organisme itu ya. Post house emang fokus buat ngerjain uh, bagian divisi post production, mulai editing sampai terakhir mastering, Oh, hanya delivery. post production. Hanya post production. Oh, Memang sekarang gitu, mostly di film itu nggak memonopoli gitu. Misalkan satu uh,
satu rumah produksi itu nggak semua, beberapa emang ada, semua dia ngerjain juga bagian posnya. Cuman untuk mencegah monopoli, jadi dipecah per divisi. Ada emang khusus buat post house, ada khusus untuk produksi, kadang ada juga khusus buat bagian publicist, buat marketing. Itu sekarang udah beda-beda. Sebenarnya udah dari dulu sih, cuman sekarang lebih kelihatan banget mulai ngarahnya tuh ya ke industri yang lebih baik lah. Iya, iya, iya. Jadi masing-masing gitu ya. Ya, jadi nggak ada monopoli di satu perusahaan gitu. Oke. Project, project deh. Project yang pernah lu kerjain berarti apa aja yang kelihatan Noah kemarin, terus Banyak sebelum sih. kan pernah sama Edozel juga ya? Itu freelance Padahal ya? itu lama banget. Itu Itu freelance ya? waktu awal masuk kuliah. Iya Masih itu, kuliah ya? itu sebenarnya apa sih? Bisa dibilang kayak semacam magang sih. Soalnya gue di sana juga sambil belajar kan. Ya. Itu juga masih awal-awal masuk kuliah, dan di situ pas Edozel tuh lumayan lama sih, sekitaran 6 bulan kayak, setengah tahun di situ. Itu Oh, pertama kali gue coba. Kalau beda sih, maksudnya workflow-nya antara YouTuber sama sekarang kan lebih cenderung ke film. Beda ya. banget. YouTube tuh lebih santai sih. Waktu Dan cenderung kalau YouTube tuh as a creator gitu, jadi all in one, kadang megang kamera juga, kadang oh ya, ganti-gantian. Bedanya gitu sih. berarti Pada saat itu ya YouTube, nggak tahu sekarang gimana gitu. sekarang kan Cuman udah dulu banyak kayak gitu. yang kayak model-model seperti film juga sih ya. Berarti kan dulu Ya, dari kuliah. Berarti kan lu kuliah di DKV ya? di KJ. Pindah gue, Eh, tadinya oh, UMN gue, pindah. pindah. Tadinya kan DKV UMN, Ya, terus nah, di pindah KV ke UMN, IKJ. cuma 1 semester kalau nggak salah. Terus akhirnya gue pindah ke film dan televisi di KJ. Oh, Bukan di kafe. Ini fakultasnya kalau nggak salah waktu itu di kafe, terus dipecah lagi penjurusan ke film atau animasi. Nah, gue tuh waktu itu masuknya di semester 1 tuh mau ke animasi. hmm, Terus gue pindah akhirnya ke Fakultas Film dan Televisi di KJ. Baru lulus sih IKJ. Baru lulus hmm, tahun ini, tahun lalu. tahun lalu. Tahun lalu. Jadi waktu Hmm. pertama itu sama Edozel, itu pertama kali banget sama Edozel ya berarti ya? Pertama kali terjun ke, Pertama kali, pertama kali, oh iya, pertama kali banget sih. Maksudnya coba bekerja secara profesional, iya sih ya, sama Edozel. itu ketemunya gimana sih waktu itu? Edozel. Nah itu iseng sebenarnya. Teman gue dia kan sering bikin kayak video-video kayak kita dulu lah pas SMA. Ya, Kayak video-video, video-video lucu, Indofitgram kayak gitu-gitu kan. kayak, Teman gue dekat sama dia, sering buat video iseng juga pas kuliah, pas masih di UMN. Nah dari situ si Edo nawarin tuh buat mau join kita nggak jadi tim B gitu. Jadi kita cuma sebagai input buat ngerjain beberapa project-project yang kecil aja gitu di Edozel. Ya udah akhirnya si Marco akhirnya ngajak gue buat join, namanya Marco yang si teman gue ini. Gue join di situ, ya udah terus ketemu Edozel, terus ngobrol. Akhirnya sebelum kita coba join, si Edo bilang dulu, waktu itu sempat bilang kalau coba bikin dulu satu skrip yang kira-kira cocok nggak buat kita gitu. Ya udah akhirnya kita sama-sama, gue sama si Marco bikin skripnya, terus kita ajuin ke dia. Ternyata jokesnya ya buat si Edo masuk. udah cukup lah, masuk gitu, nggak terlalu keluar dari marketnya dia gitu, yang dimana marketnya kan anak-anak SMP ke bawah gitu. Udah akhirnya kita join di situ sampai sekitaran 6 bulan. Akhirnya gue go out karena gue pindah waktu itu. Oh, lu yang Gue juga mutusin ngerasa, itu ya? Lu yang mutusin buat go out gitu ya? iya. Dan sebenarnya kalau nggak salah si Marco juga deh, kita berdua kayak udah mulai sibuk kuliah gitu. Waktu itu emang di semester 1 tuh agak fucked up gitu. Jadwalnya udah susah buat bikin video bareng gitu. 6 bulan lama juga ya? Freelance itu, Ji? Freelance sih jatuh. Dan itu juga nggak setiap hari, maksudnya kita ke Sedo kadang sebulan cuman 2-3 kali gitu. Karena tim B tadi kan, per project aja Karena gitu. tim B kita, Per
project terus Hmm. tim B cadangan lah gitu ya. Nah, cuman yang enaknya waktu dulu tuh di si Edo tuh dia nggak terlalu nge-push kita gitu Oh, buat orangnya bikin santai. konten. Orang yang santai. Cuman kalau memang misalkan eh, dia udah nargetin, kadang dia nargetin kayak ini harus upload ya tanggal segini harus upload. Nah baru kitanya sendiri sih yang ngerasa ke-push. Jadi sebenarnya orangnya dia santai banget. Dan sebisa mungkin ya karena Tapi kita kan coba kerja harus di ada, sana juga bareng tim kan. Nah, iya, harus ada ya target juga kan, nggak bisa kayak santai tapi ya lama banget buat itu. ya Habis itu lu kuliah lah ya. Kuliah fokus atau ada sempat magang-magang lagi? di situ kuliah, pas kuliah juga sempat gue ngerjain konten YouTube-nya si ini juga Mario Jola dulu pas Marion Jola, oh iya, gue pernah tahu juga 2018. ngeliat video klip ya berarti ya. Enggak sih, waktu itu Enggak. pokoknya Marjol tuh dia sempat pengen coba lebih dekat sama fans-fansnya Jadi dengan cara bikin video daily vlog kayak konten-konten itu. Terus ada cutting yang ngajakin gue nih, ada Marion Jola, dia butuh editor yang buat bikin konten-konten vlognya. Ya udah akhirnya join. Nah pas di Marjol juga kayak karena YouTube kan ini ya workflow kerjanya, jadinya ya hal in one. Kadang gue ikut bantu juga ke lokasi, megang-megang kamera, shoot kamera. Dan sebenarnya gue nggak suka sih di lokasi kayak gue cenderung lebih suka di pos gitu. iya post production ya. Kayak lu orangnya post Iya. production banget gitu kan. Berarti Mm-mm. taunya dari cutting ya, ajakan ajakan dari cutting ya, ajakan teman lagi berarti ya. Iya, mostly karena ajakan temen sih banyaknya. Eh, Ini juga gue sekarang di pos house juga ada teman-teman sebenarnya. tapi Kuncinya link. iya kuncinya Apa? link sih bener. Kuncinya link. Si cutting lu itu tahu dari mana ya? Kayak Marco dulu di DM berarti ya. Kalau si Marco di DM ke si Edo karena si Marco sering bikin video-video Indofitgram dan Heeh. sering ke notice sama dia, sering di repost juga waktu dulu sama Oh, akunnya Indofitgram dan di dilihat notice ya. sama Edo. Ya, Terus kalau yang Marjol itu cutting lu tahu nggak karena gara-gara apa? oh dari portal gue di Instagram karena gue kan sering bikin video-video tuh yang mostly emang sebenarnya bukan gue banget kayak ngedit vlog kayak ceria-ceria gitu. Ya, berarti sebenarnya penting Style juga ya, sosial media itu penting juga ya, karena kadang mereka lihatnya penting dari kita sharing apa sosial media dan lain-lain. ya. Banyak yang bilang kan kalau gue sih gunain sosial media buat self branding gitu. Betul. Buat self branding gue. Bisa jadi Dan self mostly branding. self branding gue di sosmed kan cenderung akhir-akhir sini sih. Kadang gue tuh random gitu. Kadang gue sering uploadnya gambar, sering uploadnya video-video efek atau uploadnya video apa. Dan mostly sekarang karena gue coba pengen fokus di efek ya udah gue upload video efek aja yang gue pernah belajar Itu belajar lu jelek atau enggak murni dari ini Ji. Belajarnya mau dari kuliah. Apa belajar sendiri? enggak belajar sendiri kuliah Belajar. mah apa anjir S1 pas teori semua gue juga pas masuk anjir teori terus ini mah ya tapi ya si teori itu akhirnya ya gue tetap masukin sih di apa yang gue buat sebagai apa istilahnya dan teori itu juga benar-benar sebenarnya mempermudah kita ketika kita coba bekerja gitu atau ketika membuat sesuatu gitu jadi nggak hanya sebatas intuisi semata gitu ketika bikin nggak cuma ngomongin rasa gitu cuman emang ada teorinya juga kenapa kayak gitu jadi ada alasan juga kalau kita misalkan debat sama klien. Jadi sebenarnya sih kuliah tuh kepake juga gitu kan, nggak semuanya. Tapi cuman untuk memperluas Ya ilmu ya kita harus tetap belajar sendiri lagi gitu kan ya. iya Nggak bisa dan hanya dari kuliah. bukan cuma ilmu sih tapi ya itu link juga dengan Ya, kuliah kan kita ditempatin sama banyak orang yang memang satu istilahnya satu passion gitu satu passion. satu lingkup satu apa istilahnya tuh ekosistem gitu yang dimana ya Iya. ekosistem gue di situ orang-orang film gitu jadi gue juga punya bisa dibilang kayak punya lampu merah lampu hijau gitu buat gue buat deketin mereka biar buat mempermudah gue juga gitu buat masuk ke industri. Jadi Nah begitu Marjol ya waktu itu. Selain itu terus habis itu Marjo ada lagi.
sisanya habis itu freelance biasa ngerjain kayak motion buat BRI dan lain-lain. Terus gue juga sempat bikin house sendiri juga, sampai sekarang masih jalan sih. Dan tapi karena gue pengen coba keluar dari zona nyaman, gue si post house ini namanya Create Studio. Ini gue yang waktu itu sempat diriin bareng teman gue lempar suatunya ke teman gue dulu, suruh ya udah lu istilahnya lu fokus ke create aja. Gue pengen coba keluar dari zona nyaman gue, soalnya waktu itu emang udah enak banget gitu, freelance pasti ada aja yang masuk gitu, dan emang cukup gede juga pemasukannya gitu. Dan sempat kemarin tuh ya dari luar juga kita dapat project dari US, dapat juga gokil dari bikin animasi. Cuman setelah itu gue ngerasa kayak gue kayak bakal nyaman ini, gue pengen coba cari pengalaman ya. Mumpung masih muda, gue baru lulus kuliah kan, gue coba pengalaman yang lain, dan ya ternyata lebih ini sih, jadi banyak hal yang gue ternyata baru tahu gitu. Baru tahu juga kan, karena industri perfilman kan luas banget ya ilmu ini tuh. Luas banget. Dan gitu dari situ baru gue sempat ngerjain BTS dari film layar lebar gitu. Kayak awal banget tuh coba layar lebar tuh, berarti bioskop tuh ini Bumi Itu Bulat, itu udah lama sih, 2018 nih. Cuman itu ngedit 18 BTS doang sih. Behind the scene tuh ditayangin di mana? Di YouTube berarti? Mostly di YouTube, kadang di TV juga tuh sempat. Gue juga dikasih tahu tuh. Oh, nggak dikasih tahu ya? Nggak dikasih tahu, kok tiba-tiba tayang di YouTube. Terus gue tanya kan sama supervisor gue. Akhirnya komplain supervisor gue ke post house lagi ke rumah produksinya kan. Soalnya perjanjiannya kayak gitu ya, kalau misalkan mau ditayangin di TV kontraknya beda dong, jadi lu harus ngasih cuan gue juga lagi ke kita. Iya, kan beda tuh ya. Ya kayak gitulah, biasa suka ada aja di film. Sama magang aja udah banyak. Iya, udah banyak project ya selama magang aja, freelance udah banyak. Freelance di banyak tempat berarti ya? Iya. Kayak tadi ada karena gue coba BRI itu berarti konten-konten yang mandiri BRI, atau video-video yang biar dia ngiklan? Biasanya ngiklan kayak company profile, iklan buat digital. Mostly gue kalau freelance kerjanya digital sih waktu pas masa kuliah. Mostly digital. Terus gue sempat ini juga ikut magang di iseng 3 bulan. Gue juga itu lagi ngerasa pengen nyari pengalaman lagi. Gue coba jadi sosial media spesialis di Zipmax, tau gak lu, kayak aplikasi buat kripto. Aplikasi buat kripto kan lagi naik tuh 2020. Nah, gue juga ngikutin kripto kan. Karena itu juga dari teman gue juga. Karena saat itu gue sempat bantuin dia buat ngerjain tugas akhir kalau nggak salah, cutting gue. Akhirnya dia lulus dari kuliahnya, terus dia sempat kerja di Zipmax. Dia nawarin dia lagi butuh anak magang sosial media spesialis. Ya udah di situ gue belajar sosmed, jadi marketing di digital itu. Ya, gue di situ nyiapin konten-konten sosmed dong ya. Iya, kalau lihat kontennya Zipmax tuh di Instagram di tahun 2020 itu gue yang buat bareng tim yang ngikutin kripto sih sebenarnya sekarang, cuman belum tahu tuh Zipmax yang terkenal itu kayak aplikasi jual beli market kayak toko kripto gitu. Tapi itu ya bentar doang sih, itu 3 bulan gue cabut karena gue nggak betah, ternyata gue bukan di situ. Iya, nggak passion lu ya ngurus sosial media gitu ya. Tapi gue sukanya karena bikin video juga sih. Cuman ya emang gue nggak ngerasa cocok di situ. Ya udah gue cabut. Terus karena waktu itu juga gue udah mulai stase tuh magang kalau di kita di kampus. Magang itu berarti magang dari kampus. Magang dari kampus kemana? Nah, karena pas masa pandemi, magang gue tuh nggak ke PH. Magang gue tuh aneh banget, suruh cuman tanya jawab doang sama production house. Nggak seru dong ya? Kasian banget. Makanya gue kayak belum dapat pengalaman yang industri bener-bener. Nah, makanya saat itu yang bikin gue ngerasa nyaman tuh pas di situ sebenarnya, pas stase itu gue ngerasa
wah kayak gue perlu coba cabut dulu lah dari Create gitu. Gue coba cari pengalaman, akhirnya gue ya udah ada cutting juga nawarin pas gue mau lulus TA tuh, lagi butuh visual effect artist kan di organism di post house. Ya udah gue akhirnya coba join, setelah lulus baru gue masuk. Sebelum ke The Organism ini ya, The Organism kan namanya ya? Ya ada organism. Sebelum ke sini gue mau tahu juga tentang Kretz apa tadi yang pernah lu bikin berarti ya? Create Studio. Kretz Studio ini benar-benar lu yang bikin sama teman lu itu? Iya, awalnya gue berdua itu tuh di tahun 2018. Waktu lu masih kuliah. Awalnya, ya awalnya tuh itu gue bikin tuh, gue sempat waktu itu 6 bulan juga gue sempat bantuin anak-anak SMK ngajar kan di Tangerang, di Tangsel. Ngajar anak SMK. Ngajar ya motion graphic, jadi kayak guru tambahan aja. Oh kayak iya. Istilahnya kayak ada matkul tambahan gitu buat anak-anak multimedia gitu. Ya. Nah gue sama temen gue waktu itu karena emang dekat juga namanya si Tito. Akhirnya ya udah karena dekat kita coba iseng-iseng buat tuh, karena kita juga waktu itu sering proyekan bareng gitu, sering misalkan gue nggak bisa ngerjain proyek ini gue kasih ke dia nggak bisa ngerjain proyek ini dia kasih ke gue gitu. Saat itu ya udah karena kita waktu itu like, cukup klop gitu, ini kita coba bikin, ya udah akhirnya jalan kecil-kecil, sekarang udah punya kantor sendiri di daerah Ciputat. Keren. Tapi yang masih kecil, belum ada apa-apa, baru ada. Ya, tapi kan kecil kantor di Ciputat, wah ya keren lah. Iya. Masih rumah terus. Awal berdua, terus lu nawarinnya gimana? Nyari-nyari apa kliennya? Halo. Wah, putus. Halo. Cek. Halo. Gimana? Ya, Nah, kan jadi bikin Create Studio ya, gitu ya. Instagramnya apa, Ji? @create_studio. Create Studio. Sekarang cenderung kita lebih fokus ke animasi, jadi terus aja Create Studio. Nanti ada tuh yang kuning logo. Lu waktu itu nemuin klien gimana sih? Karena lu udah pengalaman sama teman-teman. Temen gue cenderung si Tito ini dia emang jago nyari klien. Oh, itu. Jadi ya. kadang dia yang fokus kan cari klien. Nah gue yang coba buat bantu ngasih ide. Kadang gue juga dapat klien, terus cuman yang manage tuh biasanya yang manage projectnya dia. Gue cenderung lebih fokus buat megang handle secara teknisnya di projectnya. Jadi udah berapa karyawan nih sekarang? Kita sebenarnya belum ada karyawan tetap, mostly kita ngambil yang freelance. Karena kita belum berani juga. Iya, kadang teman-teman yang juga yang baru lulus kita ajak-ajakin. Jadi freelance tuh setiap satu project lu biasanya butuh berapa freelance? Berapa orang gitu? Iya, biasanya kan berarti buat edit dan lain-lain berarti udah nggak lu urus sendiri kan, udah cuma ngarahin doang kan? Enggak, untuk sekarang gue masih ngikut sih. Karena kita studionya baru kecil, kita juga ngambil project-projectnya juga nggak ngambil dengan skala yang terlalu besar gitu. Dan karena kita baru juga, ya harga yang kita kasih juga nggak mungkin langsung tinggi gitu. Kita coba harga yang standar lah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Boleh tahu nggak gue? Jadi misalkan berarti kan itu bikin animasi ya? Hanya animasi atau semua? Sekarang lagi sih cenderung lagi fokus ke animasi. Boleh tahu nggak sih kalau bikin animasi itu berapa gitu kira-kira? Butuh modal berapa yang di ini? Ya berapa ya? Ini animasi buat tergantung ya berarti ya? Animasi buat iklan, buat film, atau buat apa gitu kan? Ya tergantung juga. Ya satu project tergantung berapa menit juga dan seberapa kompleks animasinya juga. Cuman ya standar deh, kayak misalkan apa ya, gue mau bikin apa ya, YouTube terus gue mau bikin animasi gitu. Kayak misalkan berarti 1 menit YouTube animasi lucu lah apa gitu kan, ada kan? Misalkan 1-2 menit gitu. 2 menit animasi lucu gitu, buat kayak konten-konten konyol lah, cerita lucu tapi animasi gitu.
Kira-kira berapa tuh Ya, budgetnya? ini kadang bisa paling murah ya. Paling Gue murah. bilangnya gimana ya? Gue nggak enak juga. Nanti ketahuan Ya. PH lain, wah murah banget. Oh iya. Ya, Apa ya nyebutnya? ya pokoknya apa ya? sekitaran Biar ini aja deh. Gue sekitaran nyebutnya atau apalah gitulah. sekitaran ya. Ah, Gue bilang sekitaran aja. kisaran lah kisarannya. Paling atau Ya gini, bisa. paling murah berapa, paling mahal berapa gitu lah biar ini ya aman. Gue bilang sekitaran aja. Soalnya Oh, beda-beda sekitaran. tiap project. Oke, iya itu Ada sekitaran. bisa juga bisa cuman 10, bisa 30, bisa 75. Itu untuk 1 menit 2 menit. Bisa juga di 200. Oh, untuk 1 menit. Untuk 1 menit jarang sih. Gue belum pernah yang 1 menit kayak sampai di atas 100 ya. Oh, kalau yang 200 itu berarti berapa menit? Waktu itu tuh cuman kita nggak akhirnya kliennya nggak mau sih karena terlalu tinggi. Cuman itu harga yang menurut gue waktu itu sangat maksudnya make sense gitu dengan tim kita yang nggak terlalu banyak. Animasi web series. Oh, Ada web 4 series episode. Ada 4 apa 3 episode gitu. Satu episodenya tuh sekitar 2 menit apa 2 menit kalau nggak salah 2 menitan ya. Dan itu emang kita ngarahnya ke Disney gitu. Jadi butuh tim yang emang besar dan budgetnya juga besar juga gitu. Oh iya. Cuman ya ekspektasi gue waktu itu diturunin, maksudnya emang kita ngarahnya ke Disney, tapi ada tapinya juga, maksudnya secara entah itu pergerakan atau environment dan gerakan kamera juga nggak bakal se-advance mereka gitu. Kita ngambil jalan tengah biar dengan deadline yang cukup singkat juga. Cuman akhirnya ya nggak kita ambil karena kurang banget dengan deadline yang segitu waktu ya. Karena lama banget animasi. Kemarin aja project Parang David yang dari US itu. Kalau lu search ada tuh. US ini, yang US itu. Iya, judulnya tuh, ntar gue lupa. Oh, judulnya tuh David Choi Musik. Cari di situ ada MV-nya. Oh iya, gue pernah dengar. Kita ngerjain berapa ya? Berarti cuma sebulan kalau nggak salah. Sebulan apa 2 bulan? Sebulan ya, itu segituan sih. Sebulan itu hitungannya udah cepet kalau bikin animasi ya. Iya, karena emang sederhana juga bisa dibilang, nggak terlalu ribet. Dan kita juga lagi jalan juga sama dia bikin NFT sekarang. NFT? David. Akhirnya, dia. NFT itu NFT dalam bentuk yang dijual di animasi. Oh, animasi. Iya, di OpenSea. Sederhana sih sama animasi. Cuman ini juga masih jalan, masih bikin konsep, gua masih belum kerja di situ, masih nunggu konsep gimana. Gue juga lagi mulai belajar tentang NFT sih di situ gimana. Ya, sekarang lagi ya apalagi gara-gara Gojali. Gojali everyday. Terus orang-orang pada ikutan anjir, nggak jelas. KTP dijual. Padahal gue dulu udah damai-damai gitu kan, NFT nggak kayak sekarang gitu, banyak yang jual aneh-aneh. Ya, jadi itu tentang bikin animasi ya, karena bikin animasi itu nggak gampang, ya kan? Dalam 1 detik itu berapa frame, Ji? Tergantung, bisa 1 detik 60, 30 atau 24. Ya 24. Cuman 20. Sekarang sih kita cenderung ke 24 karena udah standar dari akademik dari Amerika, dari ini apa namanya? Yang ini Oscar, gue lupa namanya, ya. Pokoknya sekarang standar akademik 24 ya, kebanyakan 24 gitu ya makanya. Emang 24 dari dulu. Emang dari untuk film. 24 untuk ini. Untuk film. Sih bener-bener susah sih. Makanya kalau ada orang yang kayak di YouTube kan banyak yang ngomel tuh, konten-konten kreator yang animasi gitu kan, dia repost sama orang gitu kan, pada ngomel, ya wajar lah ya ngomel. Iya. Bikinnya pun gak gampang, butuh waktu, butuh energi. Ya, butuh orang. Belum nggak bisa sendiri, bisa sih sendiri bikin, cuman ya masalahnya waktunya kan dengan intinya makan waktu. Iya, makan waktu. Itulah Create Studio ya, sampai sekarang masih ada berarti. Cuman lu lagi sekarang masih ada ya, gue lagi cari pengalaman lain lah. Gue sekarang emang gue lebih suka ke film juga karena si Organism ini dia fokusnya ke film.
ngerjainnya film-film ya lagi lumayan lagi jalan banyak juga. Sekarang lagi banyak jalan ya. Iya pastilah. Nah, Eh, sebelum ke situ ke layar lebar, Ji. Berarti ya lu udah apa aja yang ini selain bumi dan apa namanya? Bumi dan bulan ya? Bumi. Apa tadi namanya? oh ini bumi itu bulat, Bumi itu bulat, oh bumi dan terus bulan. Akad yang belum rilis sih, ketunda gara-gara pandemi. Akad yang terinspirasi dari lagu si Payung Teduh. Akad gue pernah denger juga pemainnya siapa ya? Lu bagian Kevin Julio itu gue BTS, gue banyaknya BTS banyak kan BTS sebelum behind the scene. tapi sebelum setelah BTS gue sempet ngerjain visualnya buat Virgo and the Sparkling, film dari Bumi Langit, superhero Indo. Itu belum rilis. Itu nanti coming soon. Virgo and the Sparkling. Oh, Zara. Zara. Ya, Virgo. Itu udah mulai dibuat ya? Udah selesai syuting. Oh, udah selesai syutingnya, udah selesai. Udah selesai. Ternyata film-film kayak gitu syutingnya udah lama ya? Udah, masalahnya pandemi. Sri Asih juga udah keluar. Ya, Sri Asih kan emang udah kan. Cuman kalau Virgo kan gue belum tahu nih kalau Virgo nih. Udah selesai. Edit juga udah keluar gitu. Gak tahu sih kalau. Cuman harusnya sih udah kelar ya karena udah lama. Oh iya. Kan itu kan setelah Sri Asih kan ya? Enggak, itu dulu, Virgo dulu. Virgo dulu baru Sri Asih. Harusnya ya karena syutingnya juga itu dulu. Soalnya kemarin waktu di Gundala itu kan ada ngeliatin si Pevita ini kan sekilas kan ya. Oh, gue nggak ngerjain Gundala tapi. Oh enggak, kan gue nonton filmnya tuh. Oh, nonton ya. Ya. Di akhir tuh ngeliatin kayak ada Setiasi itu. Tapi ternyata Virgo dulu yang muncul ya. Virgo dulu yang bakal tayang. Itu kayaknya visual efek artis ya di situ ya. Enggak sih, gue motion graphic artist karena gue bikin motion graphic yang dipakai untuk efek. Gimana dibilang? Ya pokoknya di dalamnya ada. Virgo ini kekuatannya apa sih? Dia bisa, kalau di komik ya, kalau di dia bisa ngeluarin api, bukan ngeluarin api ya, dia tuh bisa ngelihat warna, dia tuh bisa ngelihat warna suara. Jadi misalkan gue ngomong nih, si Virgo nih bisa ngelihat suara gue tuh warnanya apa, auranya suara gue, sifatnya gitu ya, bohong atau enggak gitu ya? Bisa dia ngelihat kayak gitu. Nah dari si aura itu dia bisa memanipulasi jadi energi. Nah energinya dia tuh jadi powernya dia, bisa listrik sama api. Nah, itu Virgo. Agak kompleks juga ya kekuatannya. Tapi kekuatannya tuh katanya emang ada di dunia nyata, orang yang bisa lihat warna. Ada. Gue lupa nama anomali, bukan anomali, nama bukan penyakit. Ilmunya gitu apa ya namanya? Iya, beberapa orang ada yang bisa kayak gitu karena kayak langka gitu. Kasus yang langka. Tapi beberapa katanya ada. Gue lupa namanya apa. Cuman yang nggak bisa memanipulasi si energinya itu dulu. Cuma bisa lihat warna aja. Oh iya, kalau hanya ngelihat kayaknya gue pernah tahu. Iya ada. Kayak bisa ngeliat aura dari suara, aura orang. Tapi kalau manipulasi, tapi nggak ada kayaknya kalau dimanipulasi sampai itu nggak ada ya? Nggak ada dong, terlalu supernatural. Lalu ini. Terus itulah sekarang bergabung di The Organism ya? Ya, Organism. Udah berapa lama di situ? Baru gue masuk Oktober. Berarti 4 bulanan. Ya? 4 bulanan. Ya. Gue baru 4 bulan di situ. Selama lu berarti nge-play atau ada link lagi? Ada orang yang kenal ya tadi ceritanya? Ada cutting lagi yang nawarin. lagi butuh nih, terus akhirnya gue dateng, ya udah gue ngobrol sama yang punya kan. Gue ngobrol, dia ngerasa cocok juga, terus dia sering, ternyata dari tahun 2020 tuh yang punya sering mantau gue, lihat IG-nya gitu. Karena dia juga butuh banget orang yang bisa VFX gitu, karena susah dicarinya yang emang mau kerja di in-house. Rata-rata mereka pada freelance banyakannya. Atau bikin studio sendiri. Jarang banget, lagi jarang pokoknya sekarang. Jadi lu kontrak ya di situ ya? Di kontrak gitu ya, nggak freelance ini ya? Ya, di kontrak. Project apa aja selama 4 bulan yang udah dikerjain berarti selain Noah itu?
Noah ada sih yang lagi dikerjain juga sekarang ada. Tapi sebelum Noah tuh berarti web series waktu itu tuh. Web seriesnya Mobil Wuling, Web series terus nih berarti iklan-iklan buat di YouTube ya? YouTube. Heeh. Terus iklan Poki, kalau salah. Gue waktu itu sempat ngerjain Poki. Wuling. Habis itu gue ngerjain film Ngeroto ini Akhirat, filmnya yang Adipati Dolken yang baru. Judulnya Akhirat. Nanti ada di Netflix tanggal 2. Tanggal 2 Februari. Iya, Februari. Ini Rilis di original Netflix. Netflix ya? Enggak. Oh enggak ya? Rilis di bioskop juga, cuman waktu itu sempat cepet turunnya mungkin karena kalah sama film Spider-Man kayak waktu itu. Ya, Spider-Man kan Akhirnya lagi turun. banget. Berarti lu khusus buat visual effect artist ya? Visual effect, ya. Ngerjainnya kayak ngilangin ada jerawat atau apa gitu-gitu ya? Oh, visual effect artist. Lebih ke ngegabungin dua gambar sih. Kayak misalkan kalau yang kita lihat kasusnya yang di Noah tuh ada adegan ini kan dia yang ada sepeda terus crossing gitu. Mereka ada berempat tiba-tiba di satu gambar. Nah itu gua masukin, itu gua roto per frame, tangannya, mukanya. Itu nggak pakai green screen. Itu gua roto jadi manual. Nggak pakai green screen itu. Manual itu di manual bro, PR juga ya. Lu ngerjain berapa hari itu? Sehari? Itu berarti sehari sih. Sehari Satu shot sehari. Karena cuma berapa second itu. Total tuh kalau nggak salah 115 frame kalau nggak salah. Satu shot yang sepeda itu 115 frame. Cuman yang PR-nya pas yang sepeda tuh ini karena si Angga itu kan di depan ada bunga-bunga gitu di bucket si sepedanya. Ada daun-daunnya. Nah itu PR banget tuh gue ngeroto daun. Kan ada banyak helainya. Itu yang satu-satu gue roto. Iya. Gila, tapi bisa ya itu seharian gitu. Ya? Iya sehari berarti ya. Sehari. Tapi itu juga gue dibantu yang lain. Ada juga temen. Oh, as a team juga ya? Nggak hanya sendiri? As a team. Iya. Bertiga berarti waktu itu. Sama supervisor gue. Terus Wuling web series juga. Poki ikan ya berarti ya? Terus yang lagi jalan nggak tahu ini sih kayaknya masih rahasia sih. Cuman pokoknya film superhero ini. Yang boleh disebutin aja. Film superhero ini sama organism juga? Sama organism juga. Tapi lu masih suka nerima freelance gitu nggak sih? Atau nggak boleh? Gue sih masih nerima sih. Asalkan timelinenya ini mah nggak bentrok. Maksudnya kadang gue Sabtu Minggu kan kosong, kadang gue cicil buat ngasihin freelance. Lumayan. Yang kecil-kecil itu. Buat bantu. Asalkan ngerjainnya jangan di kantor aja ya. Itu mah ya inilah etika bekerja lah itu mah. Enggak baik. Di luar. Pasti orang-orang di tempat tuh juga banyak dong yang pasti freelance gitu. Gimana? Ya di tempat tuh juga kan pasti banyak yang freelance juga sih kayaknya, nggak mungkin ini kayak Sabtu Minggu nganggur kan. Tapi kadang mereka gue lihat lebih banyak dihabisin buat istirahat sih. Kadang-kadang kan seharian duduk kita depan komputer terus kan. Healing, self healing kalau bahasanya sekarang. Iya. Karena kita juga kan pulang kadang malam gitu. Jadinya Sabtu Minggu cenderung banyak dihabisinnya buat istirahat. Jam kerja lu gimana sih, Ji? Apa? Jam kerja lu emang kayak gimana? Pagi 9 to 5 atau? Enggak, gue siang pulang sekitaran jam 8, jam 9 pulang. Maksudnya ada jam 11 tuh gak di kantor. Ada jam kerjanya. Ada jam kerjanya itu jam berapa sampai jam berapa? Sesuai aturan. Jam 11 tuh udah di kantor. Biasanya ya istirahat makan biasa gitu. Terus biasanya mulai tuh jam 12 atau jam 1. Terus pulang tuh sekiraran jam 9-an. 9, jam 8. Baru pulang. Jam 8 istirahat. 9-nya pulang. Oke lah, berarti inilah ya tentang Sabtu Minggu libur. Visual effect artist ini kerjaannya. Ya begitulah.
Terima kasih Tapi berarti enjoy lah. Seru. seru sih gue Kan apa ya? liatnya juga. Cuman kalau nggak seneng kan mungkin kalau orang yang nggak passion kan capek gitu kayak tadi yang Peter apa Noah itu aja kan itu kalau nggak passion kayak capek banget 150 frames 115 frame. 115 frame Iya, harus yang penting manual sabar lagi sih harus kalau manual roto. nggak green screen kan. Mm-mm. Dan kenapa nggak pakai green screen? Karena lebih enak juga kita di adjustnya ketika dibanding emang green screen lebih cepat gitu. Cuman Iya iya. pokoknya banyak hal yang lebih enak ketika lu pakainya roto. Untuk komposnya, ya rotonya mah nggak enak. Siapa yang suka roto kayak per frame? Ya capek Nah, cuman untuk kompos ketika ditempel nih ke footage-nya itu di tampilannya aturnya lebih lebih enak oke. dan Nah, lebih bagus juga. lebih bagus sih tampilannya. Dan Marvel juga ujung-ujungnya gitu kok, walaupun di green screen ujung-ujungnya dirotok. Hollywood juga gitu. Biar lebih bagus ya. Ya banyak lebih fleksibel ketika udah dirotok. Hmm, itulah ya tentang berarti proyek ke depan yang boleh disebutin ada nggak? Tadi superhero ya salah satu superhero berarti kayak Virgo Virgo gitu lah ya. Ya terus remake film Korea. Remake film Korea. Ya dari Indonesia film berarti. Korea versi Indonesia. Terkenal, Korea terkenal. Karena sedih banget. Sedih Gue juga banget. pas nonton lagi versi Indonesianya nangis. Sedih banget aja. Gue nginget yang pas Koreanya. Tahun Udah kalah apa aja. ini Korea tahun tahun baru-baru ini atau Gue lu udah lama dong karena remake. ya remake film udah lama? Film udah lama. Gue pikir kayak baru-baru yang startup gitu-gitu loh. Enggak ya? Enggak, yang udah lama. Gak tau sih terkenal apa. Kalau nggak salah lumayan terkenal di ini. Pemainnya siapa pemainnya? Namanya siapa? Oh, gue belum bisa sebut kalau. Oh, belum bisa sebut. Ya. Soalnya belum ada juga ininya. Cuman kalau lu lihat Wikipedia kayaknya ada deh, nggak ada. Gak tau juga sih. Remake itu terus apa? Superhero. Banyak banget ini, sibuk banget ke depannya. Superhero tuh ada dua. Cuman yang satunya belum fix sih. Maksudnya belum deal. Bakal di kita apa. Cuman Belum dia. yang challenging ini yang superhero nih. Gue udah nonton juga kan versi ininya. Versi draftnya. Gue lihat, wah ini full efek. Ini banyak banget nih. Nah, Ya begitu. jago banget gue lihat. As a visual effect artist. Nggak banget sih, gue juga masih belajar. Maksudnya, karena gue juga baru 4 bulan kan. Maksudnya terjun langsung gitu, benar-benar fokus ke industri itu baru 4 bulan. Sisanya apa ya, gue ngelihat pas freelance tuh jauh banget. Itu cara kerja, etikanya gimana. Beda banget. Iya, karena ini kan ada waktu juga kan ya, dikejar-kejar waktu juga nggak sih kalau ini Ada, kita dikejar deadline gitu kan? waktu. Ya. Ada deadline juga, harus benar-benar serius. Oh. Sama horor juga, ya sama 2 film horor. Cuman yang satunya lagi ini kayaknya baru dikerjain akhir tahun sih. Nggak tahu sih, kayaknya baru akhir tahun dikerjain. Mana yang satunya lagi jalan horor. Oke lah, gitu aja lah Ji ya untuk sekarang. Ini gue Oke. pengen ketemu sih, gue sering ke Jakarta juga kan. Ayo, Ngobrol-ngobrol kayak kenapa? seru main gitu. Gue udah lama gak ketemu teman-teman. Awas masih di orang, awas. Awas tuh masih di Jakarta dia. Sekarang Awas bisnis. di Jakarta. Nah, Oh, ya dia sukanya bisnis. Jadi ya. gue yang gak jelas nih. Ya, gue kan lagi coba ini itu Tutup dulu ya, gue tutup dulu ya. Oke, itulah. Oke. Kenalan dengan kita Aji ya. Aji, apa nyebutnya salah satu visual effect artist, editor. Apa sih Ya, nyebutnya apa ya? gampangnya VFX artist aja. Ya, seorang VFX VFX artist ya. Ya. Gue mau nanyain tentang penghasilannya tapi nggak enak lah kayaknya disebutinnya. Yang jelas untuk visual effect artist ya kalau kalian tekun dan emang passionnya ini penghasilannya menjanjikan, terus kerjaannya juga Lumayan. seru ya, seru, enak ya, Seru untuk yang nyaman. suka.
Kalau yang suka ya, kalau yang passion ya, emang yang passion di situ. Ya, Terus bakal ketemu orang-orang besar lah ya, artis-artis gitu kayaknya untuk ketemu mereka ya gampang lah ya. Maksudnya sering gitu ya. Iya nggak sih? lumayan. Sering ketemu. Ya, Iya, oke lah. kemarin, Ya ya. gimana gimana? Ada apa? Oh, enggak sih, enggak ada apa-apa. Oh ya, ya udah ya. Mungkin nanti ada lagi ke depannya tentang project-project apa nih. Seru nih ngobrol sama Aji nih ya. Oke, gitu aja dulu guys. Sampai jumpa lagi di Oke, video berikutnya ya. Ah, ya. stop recordnya.